Agustiono. Background saya adalah pelaku ekonomi, saya sebagai pelaku usaha yang memulai bisnis dari UMKM. Saya sebagai founder dan CEO dari salah satu brand makanan yang memulai dari Surabaya dengan merek dagang Baba Raffi, dikenal dengan produknya kebab. Dari satu gerai yang kami mulai di pinggir jalan di Surabaya, bersyukur saat ini berkembang ribuan unit, tidak hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara. Jadi kalau sedikit kami share pengalaman bagaimana teman-teman pelaku UMKM ini terutama kaitannya dengan ekonomi bisa menghasilkan kemandirian, saya pikir. Nah, salah satunya saya melihat program Red Talks ini sangat bagus. Jika ada kesempatan untuk bisa di-narrow atau lebih ditajamkan, yang spesifiknya adalah untuk menggait teman-teman UMKM Gen Z yang mau belajar bisnis. Jadi kolaborasi ini sudah sangat baik antara media Tribun Jatim dengan PDIP Jawa Timur. Konsep yang sama, mungkin kolaborasi yang sama bisa dilakukan dengan stakeholder lain. Misalnya teman-teman yang mau belajar marketplace cara berjualan online. Sehingga PDIP bisa menggandeng salah satu marketplace besar yang lain misalnya. Dan membuat lebih kepada general secara publik, secara umum, yang pesertanya tidak dibatasi hanya pemangku dari internal PDIP, tapi secara general. Dan ini saya pikir akan menggait loyalitas yang luar biasa. Sehingga begitu usaha mereka sebagai pelaku bisnis, pelaku UMKM maju, berkembang, top of mind-nya mereka akan berterima kasih. Iya. Gitu, karena ada sesuatu yang dilakukan untuk UKM gitu ya. Betul, ada sesuatu yang dilakukan untuk UMKM. Nah, di samping itu, ya jika kita berbicara tentang akses permodalan, saat ini sudah ada KUR, kita berbicara tentang pembinaan dan sebagainya yang memang sudah cukup banyak dilakukan. Saya sedikit menggelitik justru pada nilai tambah yang berbeda dari PDIP. Yaitu warnanya yang menyala ini, Pak. Jadi warna yang menyala ini saya pikir nih satu nilai tambah juga. Jadi kalau saya boleh sedikit bercanda mungkin pada kampanye pemilu 2014 ada salah satu partai yang kampanyenya adalah membagikan outlet-outlet gerobak gratis ke masyarakat. Nah ini bahwa yang jualan ya baik itu produk makanan, produk retail, warna-warna yang menyala seperti warna merah, warna kuning, bahwa warna yang ngejreng ini cenderung lebih laku jualannya, dagangannya, gitu kan. Itu sebabnya ada brand fried chicken dari luar, dari Amerika yang warna dasarnya warna merah dan cabangnya banyak di mana-mana. Jadi kalau kita bikin versi kearifan lokal dengan counter berwarna merah, lalu berjualan ayam geprek misalnya, dan menjadi satu program UMKM bisa diberi pelatihan, diberi akses tidak hanya capital tapi unit usahanya yang skala kecil digabungkan dengan KUR. Ini saya pikir bisa berjalan dengan baik karena sedikit sharing, saya baru aja kembali dari Jakarta. Tadi malam saya baru bersyukur menerima penghargaan dari Pertamina Award karena terima kasih. Karena brand kami yang UMKM yang kami mulai di pinggir jalan saat ini di Pertamina, karena kami banyak menggunakan space Pertamina sebagai NFR, non-fuel retail, ada ratusan titik yang kami gunakan, menjadi nilai tambah buat Pertamina juga sebagai kolaborasi. Maksudnya di SPBU ya? SPBU-nya, betul. Nah saya membayangkan jika brand FNB dari PDIP ini dengan warna merah menyala, ayam geprek tadi perjuangan, ada di seluruh tempat-tempat yang secara visual terlihat, ini akan memunculkan brand awareness yang lama-lama, wah saya suka produknya, maka nanti pas waktunya pemilu saya akan pilih PDIP. Kira-kira seperti itu Pak, mohon izin. Baik, terima kasih Mas Hendy. Jadi ini ada insight dari Mas Hendy bagaimana PDI Perjuangan memanfaatkan, bukan memanfaatkan ya, kalau memanfaatkan tuh sawangannya kayak menunggangi gitu ya. Jadi berkolaborasi lah ya, kolaborasi, betul, dengan UKM ya. Ada tambahan Mas Hendy? Ya, kemudian terakhir saya pikir yang dilakukan hari ini juga cukup menarik, membuka wawasan dan hearing, mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan pelaku dari sektor yang berbeda-beda. Saya mungkin mewakili pelaku usaha dan UMKM. Namun terlepas dari itu, jika ada kesempatan PDIP kolaborasi spesifik di sektor yang berbeda-beda, UMKM dan Gen Z ini kenapa? Karena yang saya tahu milenial dan Gen Z ini mereka sudah banyak yang cita-citanya tidak mau jadi karyawan. Jadi maunya punya
usaha sendiri dan freedom, walaupun mungkin mulai dengan usaha yang hanya 10 karyawan dan sebagainya. Tapi penciptaan lapangan kerjanya terbentuk di sana. Jadi saya pikir daripada sekarang ada program MBG, para pengusaha rebutan titik MBG gitu ya. SPPG, rebutan titik, rebutan ahli gizi. Saya pikir ini bisa menjadi satu solusi fokusnya kepada market eksternal, bukan market yang hanya di-create oleh pemerintah. Walaupun itu bagus, programnya juga bagus, tapi bagaimana kita bisa menciptakan nilai tambah sendiri secara eksternal dan menciptakan market di luar sana. Demikian Pak Moni. Terima kasih. Itu ya Mas Eko? Iya, saya kira benar kata Bung Karno dulu bahwa yang dibutuhkan adalah working ideologi. Ideologi yang bekerja. Karena menurut saya kalau PDIP bisa menangkap dari Bapak Raffi ini halus gitu ya, halus melakukan itu. Karena semua anak muda cita-citanya menjadi pengusaha bukan karyawan. Bahkan di jurusannya Mas Angga, jurusan politik, nggak ada pun satu masuk yang cita saya adalah jadi ketua parpol, nggak ada. Jadi kan bisa sinambi itu. Kecelakaan Mas ketua parpol. Baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.